Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Parjo dalam pembelajaran tematik tema kelima ekosistem. Subtema ketiga, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Hari Senin 15 November 2021. Tentu anak-anak sudah siap kan? Sudah sarapan? Nah, baik. Maka mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang makasih, terima kasih atas berkat-Mu menyertai kami. Hari ini kami ingin belajar tematik. Berkati Tuhan supaya pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berguna bagi masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus doakanlah kami. Bunda Elizabeth doakanlah kami. Maria Bintang Samudra doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah sekalian, Bapak ingatkan, silakan anak-anak absensi dulu di classroom. Nah sekalian, hari ini kita belajar khusus tentang muatan PKN KD 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah sekalian, indikator yang pertama menyebutkan faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Yang kedua menyebutkan faktor pendukung gotong royong. Yang ketiga menyebutkan manfaat gotong royong. Yang keempat menyebutkan contoh perilaku hidup rukun di rumah, sekolah, dan masyarakat. Tujuan pembelajaran melalui penjelasan guru siswa dapat menyebutkan faktor pendorong persatuan dan kesatuan dengan benar. Melalui penjelasan guru siswa dapat menyebutkan faktor pendukung gotong royong dengan benar. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan manfaat gotong royong dengan benar. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku hidup rukun di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan benar. Faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Bangsa Indonesia memiliki suatu sejarah perjuangan yang panjang. Perasaan senasib dan seperjuangan yang dilalui mampu membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Faktor yang kedua, keinginan untuk bersatu sesuai dengan pernyataan dalam Sumpah Pemuda. Faktor ini ditumbuhkan oleh jiwa pemuda pada masa itu. Para pemuda Indonesia telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada
tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda berisi ikrar yang menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia, sekaligus merupakan unsur utama perjuangan bangsa melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda terkandung nilai utuh: 1. Tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa, yakni Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran akan pentingnya bersatu merupakan modal kuat pemuda untuk melawan penjajah. Semangat persatuan ditularkan melalui Sumpah Pemuda. Rasa kesadaran untuk bersatu akan mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, faktor pendorongnya adalah rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Sikap rasa cinta tanah air merupakan salah satu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Banyak kepentingan pribadi yang ditinggalkan oleh para pahlawan demi memperjuangkan kepentingan atau kemerdekaan bangsa dan negara. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa tersebut merupakan modal penting bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kelima, Pancasila. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi satu di antara faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih lagi, dalam nilai-nilai Pancasila tidak hanya diperuntukkan penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang keenam adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, kendati Indonesia merupakan negara majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah belah, melainkan tetap bersatu demi keutuhan NKRI. Itulah anak-anak faktor-faktor yang merupakan faktor
yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila faktor-faktor tersebut tidak ada, kemungkinan akan terjadi keadaan yang mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Yang berikutnya, mari kita akan memperhatikan faktor-faktor pendukung gotong royong. Nah sekalian, masyarakat Indonesia menggunakan semangat gotong royong sebagai budaya sehari-hari. Salah satunya saat melaksanakan kegiatan seperti pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan kegiatan memperbaiki selokan di lingkungan tempat tinggal. Semua warga bergotong royong untuk memperbaiki selokan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar kegiatan gotong royong dapat terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain adalah yang pertama, kerjasama. Jadi dalam gotong royong itu ada kerjasama. Sebuah kegiatan gotong royong itu adalah sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong. Nah, dilaksanakan secara gotong royong menjadi ringan dan cepat selesai karena para warga bekerja sama menyelesaikan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Lalu bertanggung jawab, setiap warga bertanggung jawab untuk menjaganya. Ketika selokan rusak atau kotor, seluruh warga akan bergotong royong membersihkan dan memperbaikinya. Lalu toleransi. Warga yang berbeda budaya, agama, suku, serta ras akan membaur. Mereka bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Yang keempat adalah semangat kebersamaan. Adanya semangat kebersamaan antara warga membuat kegiatan bergotong royong berjalan dengan lancar. Semangat kebersamaan menimbulkan kepedulian antar warga. Anak-anak sekalian, ada 4 hal yang sudah kita ketahui dari kegiatan gotong royong. Melalui kegiatan gotong royong, persatuan dan kesatuan antar masyarakat tercipta. Pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong akan cepat selesai. Gotong royong menjadi budaya bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Manfaat gotong royong. Melansir buku berjudul Gotong Royong tahun 2020 yang ditulis oleh Sri Widayati, terdapat beberapa manfaat baik gotong royong bagi kehidupan masyarakat. Manfaat baik. Manfaatnya adalah yang pertama, meringankan beban. Pekerjaan akan semakin ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Selain itu, dengan mengerjakan bersama-sama atau gotong royong bisa membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, menumbuhkan sikap kebersamaan. Sikap gotong royong juga bisa membangun perasaan kebersamaan. Sikap ini bisa membuat teman-teman melatih sikap sukarela, tolong-menolong. Dengan melakukan gotong royong, teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih peduli
pada kondisi sekitar. Yang ketiga, membina hubungan sosial. Kebiasaan gotong royong akan membuat komunikasi antar sesama menjadi lebih baik. Selain itu, hubungan antar manusia atau antar masyarakat menjadi lebih baik. Itu manfaat gotong royong yang ketiga. Manfaat gotong royong yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Sikap gotong royong juga mendorong rasa persatuan dan kesatuan nasional. Melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong bisa memperkuat rasa kebersamaan. Anak sekalian, kita akan melanjutkan dengan sikap rukun. Sikap rukun dan contoh-contoh sikap rukun. Sikap rukun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh sikap rukun di sekolah, misalnya guru-guru menyayangi siswanya, siswa menghormati bapak dan ibu gurunya, mau berbagi dengan teman, tidak memaksakan kehendak, tertib saat berdiskusi, tidak saling mengejek dengan teman, dan seterusnya masih banyak lagi. Ini beberapa contoh sikap rukun, membina kerukunan di sekolah. Di rumah, membantu orang tua, menunjukkan kasih sayang kepada sesama anggota keluarga, makan bersama keluarga, saling meminjami mainan atau barang lain dengan kakak dan adik, membantu kakak merapikan tempat tidur, belajar bersama keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk membina sikap rukun di dalam rumah bersama anggota keluarga. Ini adalah contoh sikap rukun di masyarakat. Menyapa tetangga ketika bertemu, ikut kerja bakti di lingkungan RT, menjenguk tetangga yang sedang sakit, membantu tetangga yang terkena musibah, menegur atau menasihati tetangga jika salah dengan cara yang sopan, tidak saling mencela. Contoh-contoh sikap rukun di masyarakat. Nah, anak sekalian, kita sudah belajar muatan PKN tentang faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan, gotong royong, manfaat gotong royong, dan contoh sikap rukun di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Mari kita simpulkan yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa itu ada 6. Yang pertama itu adalah sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Faktor pertama, sehingga kalau ada sikap senasib seperjuangan, itu bisa mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, keinginan untuk bersatu sesuai dengan pernyataan dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa dan negara Indonesia. Keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, Pancasila. Dan yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, faktor-faktor pendukung gotong royong.
faktor-faktor pendukung gotong royong itu ada 4. Yang pertama kerjasama, kedua tanggung jawab, ketiga toleransi, keempat semangat kebersamaan. Manfaat gotong royong juga ada 4. Yang pertama meringankan beban, kedua menumbuhkan sikap kebersamaan, ketiga membina hubungan sosial, keempat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Sikap hidup rukun dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Itulah anak-anak sekalian, hal yang dapat kita pelajari hari ini dari muatan PKN. Nah, untuk memahami materi hari ini, silakan anak-anak dikerjakan tugasnya hari ini. Ada 4. Pertama, sebutkan faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Jadi ada 6 ya, disebutkan semua. Yang kedua, sebutkan faktor pendukung gotong royong. Ada 4, sebutkan semua singkat-singkat, tidak usah dijelaskan. Yang ketiga, sebutkan manfaat gotong royong, juga ada 4. Yang keempat, sebutkan contoh perilaku hidup rukun di rumah, sekolah, dan masyarakat, masing-masing 2 saja. Rukun di rumah 2, contohnya sikap rukun di sekolah 2, sikap rukun di masyarakat juga 2. Skornya ada 6, sehingga nanti seluruhnya di skornya ada 20. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita tematik hari ini. Mari, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga kalian makin paham untuk memahami materi hari ini. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang makasih, terima kasih atas berkat-Mu menyertai pembelajaran tematik hari ini. Semoga kami semakin paham apa yang kami pelajari, sehingga sebagai warga negara kami dapat bersikap rukun dalam rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami akan sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar, semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa.